wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin hadirat, para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Wajah-wajah yang insyaallah mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah sebagaimana pertemukan kita di dunia di tempat yang bernama Allah majlis ilmu, Allah pertemukan kita kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Islamic Center An-Nur atau yang mewakili tadi dan menyampaikan kata sambutan Bapak Wakil Ketua Yayasan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ahmad Taha yang tadi juga menyampaikan kata sambutannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah SDT An-Nuriyah beserta staf guru, para orang tua yang hadir, anak-anakku semuanya, seluruh tamu undangan yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat dan syukur kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di pagi hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Halo. Halo. Masih hidup? Alhamdulillah. Bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan keberkahan, bulan kesabaran, bulan melatih keikhlasan kita, bulan melatih kita bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah, bulan jihad, bulan Al-Quran, bulan sholat tarawih, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan pembebasan dari api neraka jahanam, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang beriman di seluruh dunia. Kalau kita tahu betapa mulianya Ramadan, kita akan mengharapkan sepanjang tahun ini menjadi bulan Ramadan. Manusia menyambut kedatangan bulan Ramadan ini terbagi menjadi dua kelompok. Halo? Manusia menyambut kedatangan Ramadan terjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang mempersiapkan makanan dan kebutuhan sehari-hari mereka di bulan Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan, harapan mereka takut harga itu naik atau kehabisan barang tersebut. Mereka mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Padahal kita di bulan Ramadan kita lebih sedikit makan. Hanya kita berbuka dan sahur. Berarti otomatis itu makanan kita di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain itu agak sedikit dan berkurang dibanding bulan yang lain. Yang kedua, tapi yang pertama ini mereka tertipu dan mereka tidak paham hakikat puasa. Mempersiapkan makanan dan lain sebelum datangnya Ramadan. Dan mereka telah mensia-siakan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang betul-betul paham tentang hakikat puasa. Mereka yang betul-betul paham apa makna dan hakikat dari puasa ini dan perintah Allah ini luar biasa.
Mereka jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan berdoa agar Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Sampai dikatakan para salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar Allah sampaikan mereka pada bulan Ramadan. Bahkan kita ada doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mereka berdoa, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Dan mereka tidak lepas dari Ramadan. Mereka selepas Ramadan berdoa 6 bulan agar ibadah mereka yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo? Jadi mereka bukan hanya menyambut Ramadan, selepas Ramadan masih berdoa agar Allah terima amal ibadah mereka. Walaupun mereka selepas puasa mengerjakan perintah, mereka takut amal ibadah mereka ditolak oleh Allah. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Beliau berdoa bersama Ismail agar diterima amal ibadah oleh Allah. Padahal itu perbuatan baik, tapi mereka punya khawatir tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Walaupun mereka ternyata meninggikan pondasi Ka'bah, amal baik, tapi mereka khawatir tidak diterima oleh Allah. Mereka ini mempersiapkan sajadahnya, mukenannya, baju koko sama sarungnya, pecinya untuk menyambut Ramadan. Mereka membuat keadaan darurat di dalam rumah siaga. Dengan hadirnya tamu agung ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Biasa kalau kita kedatangan tamu, kita persiapkan tempat yang paling bagus, makanan yang paling enak. Apalagi kita menyambut bulan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Di bulan itu Allah bebaskan hamba-hamba beriman setiap malam dari api neraka jahanam. Bukan hanya di 10 akhir. Setiap malam ada hadis dari Imam Ahmad dalam Musnad beliau. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajari kita banyak hal. Di antara hal yang kita perlu pelajari dari Ramadan, harus menjadikan Ramadan ini momentum untuk perubahan. Halo? Momentum untuk apa? Perubahan. Tapi nampaknya orang tua belum berubah juga. Buktinya saya tadi diminta siap-siap dari jam 6, jam 7 acara. Sedih sekali kadang-kadang ya. Kita bilang anak semangat, ternyata orang tuanya yang gak semangat. Bagaimana itu? Saya diminta jam 6, jam 7 udah siap. Ustaz Mustaidil itu masih hidup. Syekh, siap-siap jam 7, maksimal jam 8 saya sudah ke hotel. Siap. Anak udah siap, udah dandan, udah rapi. Tiba-tiba jam 9 belum juga. Ini acara jadi apa enggak ya? Kalau enggak jadi, enakan tidur lagi. Suasana begini enak tidur loh. Saya turun, udah sarapan, udah duduk, udah ngantuk, masih belum juga loh. Saya tadi beliau telepon, kata beliau mungkin jam 10. Waduh, 10 pagi atau 10 malam ini. Jadi subhanallah, bagaimana perubahan dalam diri kita? Kita urusan anak aja, halo? Urusan anak aja terlantar, sedangkan kalau kondangan jam 7 pagi udah di situ. Kenapa sih kalau urusan agama, urusan anak itu ditunda-tunda? Kadang-kadang maaf nih, anak-anak didampingi orang tuanya, ada ayahnya, ada bundanya. Sebagian orang tua mengutamakan urusan duniawi dibanding anak. Itu adalah kekecoaan besar bagi anak ketika melihat kedua orang tuanya
tidak ada satupun yang hadir bersama. Perubahan yang kita lakukan di Ramadan ini adalah perubahan untuk menjadi orang tua terbaik untuk anak. Kalau ente ini gak bisa menjadi orang tua terbaik untuk anak, mengapa kau nikah dan punya anak? Dosa sendiri sudah berat, apalagi membawa dosa anak-anak kita, dosa keturunan kita. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti masih hidup, berarti masih punya perasaan. Anak-anak kita cari orang tuanya, itu subhanallah, sedihnya bukan main. Saya pernah di acara wisuda, itu ada salah satu anak, subhanallah, orang tuanya bilang sama guru dia akan hadir, salah satu kedua orang tuanya beliau. Ternyata anak itu sudah mau dipanggil naik panggung, gak ada satupun yang hadir. Akhirnya kepala sekolah cerita sama saya bilang, Pak, biarkan saya mendampingi itu anak. Saya naik bersama dia, mungkin anak itu bangga dan juga kecewa. Bangga didampingi oleh penceramah, tapi dia kecewa orang tua yang membesarkan dan melahirkan dia nggak ada satupun yang mendampingi dia. Kapan terjadi perubahan pada diri kita? Ramadan ini jadikan sebagai momentum untuk berubah karakter kita yang tidak bagus, sifat yang tidak bagus di dalam diri kita, wajib kita berubah. Orang tua yang tergesa-gesa sama anaknya, yang gampang memvonis anaknya, yang gampang mengucilkan, memuja anaknya, itu wajib dirubah. Jadikan ini Ramadan terakhir kita ini dalam hal-hal seperti itu. Kasihan anak-anak kita tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari kedua orang tuanya sendiri. Mohon maaf, pernah saya buat acara di salah satu sekolah di Jakarta, bahwa anak itu dibully bukan dari temannya, tapi bisa jadi dari orang tuanya sendiri kok. Kadang kita menghujat anak kita di depan orang. Memang sih agak blow-on dikit anak saya itu, agak bodoh dia. Ente ini kan memarahi anak orang yang menghujat dan membuli anak kita. Ternyata kita sendiri yang membuli anak kita. Kita yang tidak mensupport dan tidak memberikan semangat. Contoh, anak pulang sekolah nilainya jelek, ibunya emosi, ibunya darah tinggi. Kenapa marah? Justru momentum untuk berubah karakter dan sifat anak kita. Tuh kan mama bilang kemarin, kamu jangan sering main handphone. Itu kan juga jadi momentum mendidiknya, mengajarinya. Tuh kan mama bilang sholat tepat waktu, jangan sering main HP. Tuh kan Allah nggak kasih nilai yang bagus. Kenapa? Karena urusan Allah, perintah Allah ditunda-tunda. Kamu tidak belajar dengan baik. Itu jadi momentum mendidik anak. Sering saya dengar di Indonesia kata anak bandel dan anak nakal itu dirubah juga, nggak ada dalam kamus Islam. Halo, saya mau nanya, silakan dicari di kamus Islam, ada nggak anak bandel anak nakal? Nggak ada. Cuma yang ada cuma dua. Yang pertama, orang tua yang kurang sabar mendidik anak sehingga langsung dicap bandel dan nakal. Yang kedua, orang tua yang pertama yang kurang sabar, yang kedua orang tua yang jarang memberi nasihat kepada anak. Maka perlu kita belajar gimana cara mendidik anak kita. Jadikan Ramadan ini momentum merubah karakter dan sifat dan pola pikir kita terhadap anak-anak kita. Jadikan momentum ini perubahan dalam keluarga kita. Orang tua yang sering main HP, tinggalkan tuh handphone, fokus kepada anak. Orang tua yang fokus kepada isi perut anak, lupakan perut anak, tapi fokus kepada keimanan anak. Bukan berarti tidak mencari nafkah, tapi jangan dijadikan yang paling utama di dunia adalah Anda mengisi perut anak, sehingga Anda lupa kepada keimanan anak. Kadang-kadang telepon anak kita, nanya anak kita, sudah mandi belum, sudah kerjain PR belum, tapi belum pernah ditanyakan, hari ini sudah nambah hafalan belum? Sudah puasa sunnah hari ini belum? Sudah zikir belum? Sudah sholat belum? Sudah baca Quran belum? Sudah sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya. Kapan ada perubahan dalam rumah kita? Anak-anak setiap hari dengar suara dangdut dan suara musik dan lagu dan sinetron. Kapan kita ada perubahan dalam rumah sehingga terjadi perubahan yang signifikan di dalam rumah dan anak bangun tidur cuma hanya dengar suara ayat-ayat Al-Quran?
Saya dulu begitu, sejak saya kecil di Mesir, ya kita di rumah kita bangun tidur ya dengar Quran. Kadang-kadang mau tidur, ayah saya puterin Quran sampai sepanjang malam kita dengerin. Ya maka kita dengar Quran itu nggak asing bagi kita. Tapi ketika saya dengar lagu pagi hari itu kayak aneh. Tapi ibu-ibu maaf, psikopati doang gitu kan? Hah? Sampai kerasukan jin lagi. Sampai naik di atas sound systemnya ini. Perlu diruqyah tuh orang. Ini mendidik anak kita tidak, maaf. Sosok seorang ibu begitu, gimana anaknya? Halo? Jangan munafik sama diri kita sendiri. Kalau Ramadan ini tidak berubah kita, kapan kita berubah? Bisa jadi kita meninggal sampai Ramadan ini, bisa jadi itu Ramadan terakhir kita. Kalau tidak ada perubahan dalam diri, kapan kita berubah? Sampai ada ibu-ibu bilang, Syekh, doain anak saya biar rajin sholat. Abang, anak ibu umur berapa? Pikiran saya, anggapan saya itu 10 tahun, 11 tahun. Anaknya 30 tahun. Masya Allah, itu bukan anak, itu aki-aki itu. Itu udah tua itu, Bu. Udah lewat 30 tahun belum rajin sholat. Maaf, kemana ibu dan ayahnya pada saat anak usia 7 tahun, 10 tahun? Memang ibu berpikir nanti lolos masuk surga. Ibu-ibu yang pakai jilbab, sholat tepat waktu, masuk surga belum tentu. Entah lulus dari hisab diri sendiri, nanti akan ditahan anakmu. Ya Allah, ini kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Selalu kita berbicara anak yang durhaka kepada orang tua, itu salah. Tidak ada anak durhaka kepada orang tua. Yang ada orang tua yang durhaka kepada anak. Sebelum anak kita durhaka kepada kita, orang tua terlebih dahulu sudah durhaka. Tidak memilihkan ibu yang salihah, tidak memberikan makanan yang halal, tidak memberi nama yang baik, tidak mendidik agama dan akidahnya. Orang tua pikirannya adalah saya masukkan anak saya di sekolah yang paling bagus. Oke, paling bagus dunianya, tapi rusak agamanya. Banyak orang muslim anaknya masuk ke sekolah muslim, agama lain masuk ke sekolah mereka, bebas. Tapi muslim terjaga akidahnya. Anakmu jadi hafiz Quran, pelajaran berikutnya jadi gampang dan mudah. Anak kita jadi hafiz Quran bukan dia menghafal Quran menjaga Quran, tapi Al-Quran yang menjaga anak kita. Halo? Sedih sekali ketika saya dengar tadi katanya, maaf ya, tersinggung gak apa-apa. Kalau tersinggung itu berarti masih ada hati itu, masih ada perasaan. Ya, kata guru-guru tadi apa? Kita mengumpulkan siswa-siswi itu lebih mudah dari mengumpulkan orang tua. Saya bilang, tidak usah lagi mengumpulkan orang tua, kasih hukuman aja buat orang tua. Kasih hukuman. Kalau kalian tidak bisa dihukum. Kenapa? Bagaimana Anda menjadi contoh? Maka jadikan Ramadan ini momentum perubahan dalam keluarga, dalam karakter kita, perlakuan anak kita. Anak itu perlu sentuhan secara fisik. Ibunya bersentuhan dengan ini terus. Halo? Ibu-ibu main TikTok sekarang, ya Allah. Kadang-kadang bingung ini kayak kerasukan. Bapak-bapak, anak-anak itu main TikTok. Kalau anak kecil masih wajar. Ini ibunya, udah usia 40 lebih main TikTok. Kalau TikTok bermanfaat, berbagi nasihat, tips untuk bagaimana merawat anak, ngurusin anak, itu wajar. Meninggal dunia tinggalin amal soleh. Kalau Anda meninggal dunia tinggalin joget, itu gimana itu nanti di akhirat, ya dikubur? Nanti mau ditayang nanti enggak gitu. Ente dalam alam kubur, orang nonton jogetan Anda, ya hal-hal yang tidak bermanfaat, itu bagaimana nanti azabnya? Coba lihat gimana. Kita di akhirat bukan pahala yang mengalir, tapi dosa yang mengalir. Anak kita perlu sentuhan secara fisik. Pernah nggak kita meluk anak kita? Sekarang dibuatkan apa? Untuk gendong anak itu di belakang. Udah kayak kerajaan, ya. Anak itu digendong bukan di belakang, tapi itu dipeluk, digendong di depan. Kenapa? Ya anak itu ada kasih sayang, nempel dengan orang tua, dekat dengan hati orang tua. Anak itu merasakan sentuhan secara fisik. Pernah gak kita mencium kening anak kita? Kita cium tangan anak kita. Anak itu, istri itu kalau sama suami setiap hari mau jalan, begini, betul gak?
Pernah nggak kita sebagai suami jadikan Ramadan ini momentum perubahan? Istri cium tangan suami itu hal yang wajar, tapi lebih keren lagi jika suami balik tangan istri dicium oleh suami, apalagi disaksikan oleh anak-anak kita. Masya Allah, ayah bunda ini luar biasa. Bagi dia itu pahlawan, ya. Bagi dia itu pahlawan, orang tua, ayah bunda dia luar biasa. Ibundanya cium tangan ayah, terus ayah cium tangan bunda juga. Halo? Jelas? Jadi tuh lihat anak-anak kita tuh kan, kita salami, kita cium tangan. Bagi dia itu berkesan. Dia mungkin berpikir, aku tidak pernah digituin sama ayahku. Sampai ada anak pernah ada cium tangannya di salah satu sekolah SMP. Itu dia sampai cerita sama gurunya, si Ahmad cium tangan anak-anak katanya. Kata gurunya, memang kenapa? Saya aja tidak pernah dicium tangan saya sama ayah saya. Tuh lihat dari sosok yang lain dia dapat begitu. Harusnya yang memberikan itu adalah yang paling utama adalah ayahnya sendiri. Kita cium kening anak kita, kita peluk anak kita ajarkan akhlak, kita ajarkan adab. Ente suruh anak jujur, ente ngajarin anak bohong. Kita handphone kita bunyi, nggak mau ngangkat. Tiba-tiba anak bilang, ayah itu om Fulan, bunda, tante Fulan yang telepon. Kata bundanya, bilang aja, mama lagi ke pasar, ketinggalan handphone. Ya anak nggak bisa bohong, tante, mama bilang dia lagi ke pasar. Halo? Jadi anak jangan dididik seperti itu. Kita menginginkan anak kita jujur. Anak kita jujur, kita ngajarin anak dusta. Berubah. Kita ajarin anak kita. Dari kapan siapa yang ngajarin kamu tidak sopan begitu sama orang tua? Lihat diri kita sama anak kita, lihat diri kita sama orang tua kita. Pasti dia sudah lihat contoh. Anak itu mengikuti apa yang ada di depan dia. Gak ada namanya orang tua sopan santun, anaknya kurang ajar di dalam rumah, gak ada. Mungkin di luar dia berkata kasar, tapi di depan orang tua dia gak berani. Rubah lingkungan kita. Maaf, kita itu urusan kerjaan, kalau disuruh pindah tugas, kita pindah. Istri, suami, anak, semua. Tapi kenapa sih kalau hidup di lingkungan yang tidak baik? Oh ini anak-anak saya ini kalau di lingkungan ini rusak agamanya, rusak akidahnya. Oh gak ada masjid dekat rumah, pindah rumah. Apa salahnya? Orang kita numpang hidup di dunia kok, gak ada yang punya rumah yang abadi. Cari lingkungan yang lebih bagus. Jadikan Ramadan ini momentum perubahan lingkungan kita, bahasa kita, karakter kita, akhlak kita, sifat kita. Mendidik anak kita dengan memberi contoh yang baik. Halo? Memberi contoh yang baik kepada anak. Mendidik anak kita dengan menjadi teladan yang baik. Pernah gak kita menjadi teladan bagi anak kita? Mendidik anak kita dengan memberi nasihat yang baik. Mendidik anak kita dengan mengawasi anak-anak kita. Maaf, orang tua menginginkan anaknya habis Quran, tapi nggak pernah ditanyakan gurunya, tidak pernah datang ke sekolah. Guru itu kalau nggak kerja sama dengan orang tua di rumah sulit. Anak itu dididik agamanya, akhlaknya, sopan santunnya, rajin ibadah. Maaf, di sekolah coba di SD yang Nuria ini pasti sholat tepat waktu, zuhur, asar tepat waktu. Yang kita tanyakan orang tua di rumah gimana nih anak? Di rumah anak itu sholat maghribnya mendekati isya, sholat isya mendekati subuh. Orang tuanya subuhnya kesiangan. Halo? Kan di sini sudah dididik. Ente nggak boleh telat sholat. Tapi di dalam di rumah rusak. Kata orang tua, kok anak saya malas ibadah? Yang malas ibadah itu ibunya, ayahnya. Orang tua menginginkan anaknya hafiz Quran, tapi kalau Anda tidak ada kerjasama dengan wali kelas, dari mana anak itu bisa jadi hafiz Quran? Anak itu gampang hafal Quran, tapi menjaga Quran itu yang sulit. Cara menjaga Quran apa? Dengan murajaah, itu kuncinya. Kalau tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah membacanya, tanda kita setia dengan Al-Quran dengan murajaahnya, mengulang hafalan. Di sekolah sudah dikasih hafalan ayat berapa, 2 ayat, 5 ayat. Terus pulang ke rumah, orang tuanya gak bimbing anaknya mengulang hafalannya atau memanggil guru ke rumah.
Biar orang tua juga ikut belajar cara ngaji yang benar. Seperti ada satu anak, ada salah satu anak, dia bilang sama mamanya apa? SD, Mama, coba dong baca azan. Baca azan. Mamanya kaget. Mama, kamu pernah jadi tukang azan? Mama, kamu gak bisa azan, Nak, kata dia. Apa salahnya orang tua kalau belajar azan? Memang ibu-ibu gak pernah azan, betul. Tapi minimal kalau anak-anaknya, ibu bisa menjawab. Maaf, banyak sekali anak-anak bertanya sama ayahnya tentang masalah akidah, ibadah, sampai orang tua tidak bisa jawab. Saya pernah lagi di Jasara Harja di Jakarta, yang sebelah KPK itu, saya ngisi, saya didatangi oleh salah satu orang tua. Beliau itu nanya sama saya beberapa pertanyaan. Beliau bilang, aku mencari syekh itu udah seminggu. Saya mencari waktu kajian terdekat di Jakarta untuk saya bisa hadir menanyakan. Saya sekarang bingung nggak bisa jawab anak saya. Contoh, dia nanya, Ayah, kenapa sih kalau sholat zuhur dan asar tidak dibaca dengan keras imamnya? Kenapa giliran maghrib, isya dan subuh baru dibaca dengan keras? Terus, Ayah, itu Allah itu ada di mana? Kenapa tidak bisa melihat Allah? Pertanyaan-pertanyaan yang orang tua tidak ngerti. Kenapa? Karena orang tuanya jarang ikut kajian. Jadikan Ramadan ini momentum perubahan, hadir pengajian, bukan menjadi ustaz dan ustazah, minimal buat jadi guru buat anak kita. Jadikan Ramadan ini momentum perubahan dalam rumah kita. Ya, hal-hal yang keliru kita tinggalkan, sifat yang tidak baik kita perbaiki. Saya tidak bilang orang tua harus sempurna, tidak ada. Tidak ada yang bisa menjadi sempurna, minimal mendekati kesempurnaan. Tidak ada yang menjadi hafiz Quran dengan sempurna, pasti ada kekeliruan. Ya, kalau nggak salah tadi anak kita juga bacanya alam naj'alkum min ma'in, alam nakhluqkum min ma'in. Itu hal yang wajar. Tapi dia yang lain baca dengan bagus. Ya, bacaannya dengan bagus. Jadi subhanallah tuh lihat, sempurna itu nggak ada, tapi minimal mendekati kesempurnaan. Saya tidak bisa sholat dengan sempurna dari takbiratul ihram sampai salam, nggak bisa khusyuk, tapi minimal berusaha untuk menghadirkan khusyuk dalam sholat. Nggak ada orang yang bilang dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk, nggak ada. Sulit, karena syaitan bermain di situ. Yang minimal kita lakukan adalah benar-benar bisa 1-2 rakaat lah khusyuk, 3 rakaat bisa khusyuk. Yang berusaha untuk menanamkan, menghadirkan khusyuk di dalam hati kita. Coba di dalam rumah kita, ada nggak Al-Quran? Ada nggak Al-Quran? Ada. Ini dibaca nggak? Ibu-ibu coba kalau setiap hari anaknya pulang, maaf, coba berpura-pura aja boleh. Anak kita berangkat sekolah jam berapa di sini? Masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Jadi setengah 7 udah dari rumah kan? Ya. Anak pulang ke rumah jam berapa? Jam 2. Pagi hari jam 7, ibu-ibu masih siapin anak untuk sekolah. Anak pulang jam 2, ibu-ibu sudah rapi rumah itu urusan yang gak ada habis-habisnya. Rapi yang bisa dirapikan, yang belum nanti ditunda. Masak makanan segala macam. Anak pulang, ibu dia lagi duduk baca Quran. Kalau tidak, ibu putarin aja surat-surat Al-Quran dari handphone, ya. Sambil ibu kerjain kerjaan keluar rumah tangga. Anak pulang yang dia dengar Al-Quran. Tapi dia akan terkejut, kok mama lagi dengerin Quran. Atau pulang ibu dia lagi baca Quran. Mana ada anak gak cinta dengan Quran? Mana ada anak orang tuanya yang bangun tengah malam tahajud. Orang tua bangun malam itu cuma buang air tidur lagi. Halo? Ente kapan berubah? Ente bangun malam, mumpung ke kamar mandi, ambil dulu salat 2 rakaat. Nanti anakmu bangun tengah malam, ayah, bunda lagi ngapain? Ternyata mamahnya lagi sholat, ayahnya lagi sholat. Ini menjadi sesuatu yang terekam di memori dia, dan itu menjadi motivasi buat dia untuk mencintai ibadah. Banyak anak-anak terjadi perubahan pada dirinya karena perubahan pada keluarganya, pada orang tuanya, lingkungannya. Halo? Tapi orang tuanya ditunggu-tunggu, ada yang baru datang tadi. Urusan apapun tinggalkan, urusan anak itu paling utama. Urusan pengajian itu paling utama. Kenapa?
Jangan ditunda-tunda seperti itu. Ibadah dikerjakan tepat waktu. Ibu-ibu lagi masak, lagi apa? Enggak, tinggalkan aja urusan ini. Anak suruh ke musola, suruh ke masjid. Suami demikian, kalau perlu diusir, usir. Gak usah malu, gak usah segan. Memang perlu. Maaf, untuk apa? Menyelamatkan keluarga dari api neraka jahanam. Jangan cuma hanya bertemu di dunia, tapi di surga tidak dipertemukan lagi. Buat apa? Usirlah suamimu pada saat sholat. Usirlah anakmu untuk masjid. Suami gandeng anak, ajak ke masjid. Kalau suami tidak ada, ibu-ibu kalau ada waktu, ayo ke masjid sholat. Kalau memungkinkan, kan ibu-ibu nggak wajib sholat, tapi minimal menjadi apa? Contoh buat anak. Karena anak kalau nggak dituntut untuk ibadah, agak sulit. Maka Ramadan ini jadikan dia sebagai momentum perubahan bagi diri kita, karakter kita, sifat kita. Orang tua yang suka emosi, maaf ya, usahakan untuk banyak belajar sabar. Orang tua yang jarang ibadah, ayo kita perbaiki ibadah kita. Yang akhlaknya kurang bagus, ayo kita perbaiki akhlak kita. Nah, itu jadikan Ramadan momentum perubahan. Yang puasanya cuma hanya menahan lapar, haus doang, makan, minum, itu jangan. Puasa itu adalah menahan segala-galanya karena Allah. Menahan lisan, telinga, menahan mata dari hal-hal yang haram. Jadi anak kita insya Allah bisa dia melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Anak kita disuruh berjilbab, disuruh rapi, berakhlak baik, baca Al-Quran, tutur katanya yang baik. Kemudian para guru di sekolah, halo? Para guru di sekolah itu Anda perlu menambah ikhlasan. Bukan Anda tidak ikhlas. Ikhlas itu seperti orang berjalan di padang pasir. Nampak bekas, tidak terlihat tidak terdengar suara. Bekasnya ada, suaranya tidak ada. Orang tua guru perlu belajar keikhlasan. Keikhlasan dalam mendidik muridnya. Anda bukan menjadi ustadz dan ustazah. Kita perlu murabbiyah yang mendidik anak kita dengan sepenuh hati. Guru itu yang suka emosi, yang suka marah, gak usah, hati-hati. Maka guru itu dianjurkan selalu jaga wudu setiap orang beriman. Tapi guru kenapa? Karena marah itu dari syaitan itu dari api. Yang memadamkan api adalah air. Maka guru pada saat masuk kelas berbaharu dulu terlebih dahulu. Ambil dulu. Kenapa? Itu ada cahaya. Jadi guru kalau punya cahaya tembus ke murid. Kalau guru punya sifat yang sombong, pasti muridnya akan sombong. Kalau gurunya bertutur kata baik, insya Allah muridnya demikian. Jangan menjadi kepala sekolah atau yayasan maupun yang lain, tidak. Anda ini diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka guru jadikan Ramadan ini juga momentum perubahan. Jangan telat masuk kelasnya, jaga bahasanya, jaga wudunya ketika masuk kelas. Itu selalu kita harus perhatikan. Sebagai guru itu jadi panutan buat anak. Jadi orang yang paling berharga di mata anak. Maaf, sesuatu yang tidak berkesan di hati anak itu dari orang tua bisa juga dapat dari gurunya. Maka guru itu hampir menjadi rasul, menjadi utusan Allah karena punya ilmu, wahyu. Cuma anaknya dapat wahyu doang nggak bisa. Guru itu yang harus dihargai. Kadang-kadang, maaf, dulu awal saya datang ke Indonesia, 2010 saya masuk ke Indonesia. 2018 saya jadi warga negara Indonesia. 2010 saya ngajar di Logan Inggris di sini. Awal datang dari Indonesia, dari Mesir langsung. Saya banyak belajar kok, pendidikan kok begini gitu ya. Terus saya pindah ke Jakarta, saya ngajar di sekolah internasional. Ketika di sekolah yang mahal lucu lagi. Ini sekolah Islam, ada tahfiz, ada target hafalan Quran segala macam. Ketika seorang guru tahfiz kasih target hafalan untuk anak atau kasih PR buat anak dikerjakan di rumah, orang tuanya marah. Katanya anak saya udah full day katanya. Dari pagi sampai sore masih dikasih tugas lagi. Loh, itu Quran gak bisa ditinggal. Kalau Anda mau menjadikan anakmu jadi hafiz Quran, dia gak bisa tinggalin tugasnya. Memang Quran itu dijaga dengan menjaga apa? Murajaahnya, pengulang hafalannya. Terus guru itu wajib bekerja sama dengan orang tua murid.
Maaf, beliau terima, tidak terima, yang penting saya sudah lapor. Bunda, hari ini anaknya belum hafal. Bunda, hari ini anaknya marah sama temannya, berkata kasar. Sampaikan, dia mau perbaiki anaknya, silakan. Gak mau perbaiki, yang penting tanggung jawab saya sudah lepas. Biar nanti ditanya di akhirat, ente lihat anak orang, kenapa gak diperbaiki? Kita perbaiki anak orang, Allah perbaiki anak kita kok. Kita luruskan anak orang, Allah luruskan anak kita. Kita perbaiki akhlak anak orang, insya Allah Allah perbaiki akhlak anak kita. Kita ikhlas dalam mendidik anak orang, insya Allah anak kita di sekolah yang lain dididiknya dengan ikhlas oleh gurunya juga demikian. Maka sosok guru harus senantiasa menjadikan Ramadan ini dan setiap hari ada momentum perubahan. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, belajar sabar, melatih diri cara kita mendidik anak yang aktif di kelas, gimana cara kita kasih pelajaran. Anak itu dididik apa? Dengan memberikan hukuman. Halo? Bagi orang tua dan guru, anak itu diberikan apa? Memberi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, itu pendidikan dalam Islam. Memberi nasihat yang baik, memberikan pengawasan. Yang kelima, kita mendidik anak kita atau murid-murid kita dengan apa? Dengan memberikan hukuman. Memberikan apa? Halo? Yang terbayang dalam pikiran kita, hukuman itu dicubit atau dipukul atau tidak. Hukuman bagi anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Hukuman bagi anak-anak itu adalah menghalangi sesuatu yang dia suka. Dia suka makanan ini, tahan, itu hukuman bagi dia. Dia suka main sepeda pas pulang dari sekolah, tahan, itu hukuman bagi anak. Jadi anak kita ini dihalangi sesuatu yang dia sukai, itu jadi sebagai hukuman bagi dia. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, para orang tua yang hadir pada hari ini kita bersama kita, mudah-mudahan kita niatkan Ramadan ini jadikan sebagai momentum perubahan. Berubah karakter kita, sifat kita, akhlak kita, tingkah laku kita. Hal-hal yang benar-benar tidak diridhai Allah, tinggalkan. Jadikanlah dirimu sebagai panutan buat anak, buat murid, buat keluarga. Rubahlah lingkungan kita, rubahlah diri kita. Ibu-ibu jangan campur adukan antara urusan suami dengan urusan anak. Halo? Halo? Suami istri lagi berantem, suami bikin istrinya kesal, tiba-tiba suami pergi, anak masuk bawa nilai jelek, ibunya langsung marah. Memang kamu 11-12 sama ayah kamu. Loh, urusannya apa anak dengan ayah? Justru jangan campur adukan. Anak yang kecil yang perlu bimbingan, perlu nasihat, perlu diajarkan, perlu diberitahukan, dicampur adukan dengan memang kamu sama ayah kamu itu bikin kesal, itu benar. Darah tinggi saya dari kalian berdua. Saya lihat sendiri seorang anak bilang seorang ibu bilang sama anaknya, syaitan loh. Lagi makan di restoran, anaknya itu gak aktif, lagi main-main, sampai dijatuhin piring atau apa pecah. Langsung emaknya bilang apa? Syaitan lo ya. Astagfirullah, kata ibu. Kata syaitan itu anakmu jadi syaitan. Maka Nabi selalu bilang, waspada wahai orang tua, jangan sumpahin anakmu, jangan doain anakmu dengan kata-kata yang tidak bagus. Beneran gak kita panggil anak kita, anak soleh, padahal kita lagi kesal, anak soleh, insya Allah anak solehah, ganteng, gitu kan? Padahal lagi gitu. Syekh Abdul Rahman As-Suris ini, Imam Masjidil Haram itu karena doa ibunya kok. Yang namanya anak Arab gak bisa diam. Mereka lagi siapin makanan siang, itu dalam cerita beliau tuh. Makanan siang, tiba-tiba dia lompat sana, lompat sini. Yang namanya anak Arab, tiba-tiba udah di genteng, udah di atas rumah, udah di mana. Dia gak bisa diam. Anak Arab itu kalau diam kayak anak Indonesia itu dibawa ke dokter, dikirain sakit. Halo? Anak kita di Arab itu kalau diam gitu kayak anak Indonesia itu sopan santun gitu. Kata orang tuanya, itu anak itu kenapa ya? Sakit apa? Kalau nggak aktif itu, kalau nggak kayak jin ifrit gitu, mundar-mandir kemana? Itu dianggap itu anak nggak sehat. Ya kalau anak Indonesia itu di Arab dianggap masya Allah kayak malaikat. Sakit apa? Oh dia nggak berat itu, nggak ada tanda hidup apa? Ya memang anak di situ begitu.
Tiba-tiba sudah naik ini, sudah naik genteng, sudah naik itu, lompat di situ, pagarnya dilompatin. Maka anak itu kalau diam dibawa ke dokter. Karena anak Syekh As-Sulis ini masih kecil, dia nggak bisa diam. Ibunya lagi siapin makanan buat ada urusan keluarga, pertemuan keluarga. Sampai ibunya sumpahin dengan kata yang indah sekali. Mungkin kita nggak pernah begitu loh. Sampai ibunya bilang apa? Semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram deh. Benar doanya mustajab. Beliau jadi imam Masjidil Haram sejak usia 25 tahun. Halo? Syekh As-Sulis ini jadi imam Masjidil Haram itu paling muda. Usia beliau 25 tahun. Sampai sekarang masih imam Masjidil Haram, bahkan menjadi ketua pengurus daripada 2 masjid. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Subhanallah. Padahal sudah usianya di atas 70 tahun. Pernah gak anak kita lagi aktif atau penjahit piring? Bagus ya. Ibunya sampai marah. Bagus. Ibunya sampai ususnya keluar. Ya Allah, baru bersih. Bu, kenapa? Itu nanti darah tinggi mati juga kok. Gak dipikirin sama anak. Ya namanya anak kecil, hindari hal-hal seperti itu dari dia. Jauhi, ingatin, sayang. Mama sudah ngepel ya, kamu jangan mondar-mandir. Enggak, namanya anak di kamar, dia nggak tahu maknya lagi ngepel. Pas dia keluar, lari, kepleset atau ada yang jatuh. Astagfirullah ya Allah, kasih kesabaran. Pagi bapaknya, sore anaknya. Akhirnya ibunya darah tinggi, anak sampai kaget. Kenapa ibu jadi monster begitu? Kenapa ibu jadi macan? Kenapa ibu kalau ngomong sama teman ini di telepon, iya halo, iya. Kenapa kalau lagi di luar rumah tutur katanya manis? Sampai ada ibu-ibu kalau telepon saya, Masya Allah, tabarakallah, kayak bidadari. Assalamualaikum Syekh. Lemas saya duluan. Waalaikumsalam Bu. Syekh maaf dong, mau nanya bisa nggak ngisi kajian? Ya Allah, ngisi hati ibu juga bisa kok. Sampai kadang-kadang tutur katanya bagus. Saya ke rumah beliau, anaknya lagi main-main, muncul deh. Mama sudah ngomong tadi, astagfirullah. Jadi kok beda dari sekarang jadi satpam. Kenapa kok bisa berubah begitu? Itulah yang merusakkan pendidikan anak kita. Kenapa? Kita tidak mempelajari banyak hal cara mendidik anak. Maka itulah insya Allah Ramadan ini sebagai momentum perubahan bagi kita semua dalam ucapan dalam kita semuanya. Halo, saya berharap orang tua tepat waktu hadir kalau urusan anak. Jangan ditunda-tunda, kasihan anak kita. Lihat semua kedua orang tua, murid, teman-temannya udah pada hadir, ibunya lagi dandan. Wah, lama amat datangnya. Anaknya gitu nanya, wah, kok dari tadi belum datang sih? Mama kamu lagi dandan, kenapa tahu sendiri kan harus rapi. Usahakan untuk selalu on time untuk urusan anak. Kenapa? Biar anak itu berharga, merasakan bahwa kita sesuatu yang berharga buat di dalam hati orang tua. Jangan sampai kita melantarkan urusan keluarga anak kita. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Halo? Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan Allah memperbaiki anak keturunan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Amin. Mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan SGT Anuria ini mencetak generasi Qur'ani. Amin. Generasi yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Generasi yang bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Amin. Mudah-mudahan kita semua dididik dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Sebelum saya akhiri, yang punya anak silakan dipanggil, diajak duduk bersebelah-sebelahan dengan anaknya, dipeluk anaknya, boleh nggak? Ada bacaan perjanjian bersama.
Boleh? Ya, anak-anak silakan kembali ke maknya. Ibunya di mana? Cari maknya dulu ya. Cari maknya, cari bapaknya dulu, cari bapaknya. Hah? Ada siapa? Ada bapaknya, ya, ada bapaknya, ada maknya duduk sebelah tuh. Yuk, biar kita baca perjanjian. Silakan, ayo siapa? Ini gimana? Ayo silakan cari. Bisa wali kelas. Woi Taya, Taya panggil mama. Yang orang tuanya tadi pergi cuma mengantarkan anak, mohon dengan segala hormat para guru bisa mendampingi muridnya, boleh? Ya, para guru mendampingi muridnya. Nah dengan Pak Mak kalau Silakan. Nah, para guru bisa mendampingi muridnya ya. Jangan tinggalkan beliau sendiri. hilang tuh. Ayo silakan sambil dipeluk anaknya, boleh nggak ikutin saya? Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, bertemukan kami bersama keluarga kami di dunia dalam taat dan di akhirat di surga ya Allah. Wahai anakku yang aku cintai karena Allah, jika engkau, wahai anakku, jika engkau masuk surga, bawalah kami bersamamu di surga ya Allah. Wahai anakku, jika kami masuk surga, kami tidak akan lupa bersamamu. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kami orang tua yang berakhlak mulia, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan untuk keluarga. Ya Allah, maafkan kami kesalahan kami, kelalaian kami terhadap anak kami, keturunan kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kami, keluarga kami. Ya Allah, jadikan kami beserta keluarga kami, para pencinta masjid, para pencinta Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari anak-anak kami yang insya Allah akan menjadi hafiz Quran. Ya Allah, mudahkan kami mendapatkan sepasang mahkota di surgamu dan jubah kebesaran. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang tumbuh taat kepadamu dan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak kami bermanfaat untuk keluarga kami, bangsa dan negeri kami. Ya Allah, jadikan anak kami sebagaimana turunnya hujan, dimanapun turun dia membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sudah saling berjanji mengajak ke surga, peluk anaknya, ya, peluk anaknya, terus cium tangannya. Sering anak cium tangan orang tua yang cium anaknya atau tangan anaknya kali ini. Silakan cium tangan anaknya. Kasih anak cium tangan orang tua, nanti orang tua balik cium tangan anaknya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Mungkin kita belum pernah membangku anak kita, memeluk anak kita, mencium tangan anak kita, meneteskan air mata. Mudah-mudahan ini menjadi momentum perubahan untuk kita semuanya. Sambil anak kita duduk di sebelah, kita angkat dua tangan kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا ولي الحسنات اللهم اجمعنا في خير وعلى الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Kalau tidak sampai kita jumpa di surga lagi di dunia, kalau kita tidak sempat bertemu di dunia, insya Allah kita bertemu di surga Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ayo takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih.